Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini, kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya biostatistika. Nah, ini ada learning outcomes yang diharapkan dari teman Agnes, yaitu teman Agnes mampu memahami topik biostatistika. Bahasan kita hari ini apa aja sih? Nah, ada attack rate, secondary attack rate, incident rate, cause fatality rate, cause specific death rate, prevalency rate, angka kematian ibu, angka kematian janin, dan juga angka kematian neonatal. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, mulai dari attack rate dulu. Attack rate ini apa? Berarti ingin mengetahui angka yang sakit. Sehingga hitung-hitungannya adalah orang yang sedang sakit pertama kali dikali dengan 100% dibagi dengan populasi beresiko. Sedangkan ada juga yang namanya secondary attack rate. Maksudnya apa? Berarti orang yang terkena sekunder atau yang kedua kali. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang sakit pertama kali, tapi orang yang sudah tertular dari orang pertama. Sehingga hitung-hitungannya itu adalah orang yang sedang sakit sekunder atau yang sudah tertular dikalikan 100% dibagi dengan populasi beresiko yang dikurangi dengan sakit primer. Jadi yang sakit primer di attack rate tadi itu dikurangi dari populasi beresiko. Jadi dia nggak masuk dari hitung-hitungan SAR ini. Kak, bingung. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nih, dari 1.000 penduduk terdapat 5 orang yang terkena cacar. 4 hari kemudian terdapat 5 orang yang tertular. Berapakah AR dan SAR-nya? Untuk AR atau attack rate berarti orang yang sedang sakit pertama kali, yaitu 5 orang yang terkena cacar. Kemudian populasi beresikonya berapa? Ada 1.000 penduduk. Jadi kalau kita hitung AR-nya adalah 5 kali 100% dibagi dengan populasi beresiko alias 1.000. Hasilnya adalah 0,5. Untuk secondary attack rate, kita lihat 4 hari kemudian terdapat 50 orang yang tertular. Berarti yang kita hitung adalah 50 orang yang sakit ini dikalikan dengan 100%. Dibagi dengan populasi beresiko yang 1.000 orang tadi dikurangi dengan orang yang sudah sakit pertama kali tadi. Ada 5 orang, berarti 1.000 orang dikurangi 5 orang. Sehingga hasilnya 50 dikali dengan 100% dibagi 995 orang. Hasilnya adalah 5,025. Nah, AR dan SAR ini gunanya adalah untuk menghitung kecepatan penyebaran wabah dan juga jangkauan wabahnya. Oke, lanjut. Kita bahas incidence rate. Incidence rate itu adalah jumlah kasus baru yang dikalikan 100% dibagi dengan populasi beresiko. Maksudnya gimana, Kak? Misal ya, pada kasus desa A. Contoh kasus pada desa A. Dia ada perempuan sejumlah 2.000 orang. Sedangkan pada laki-laki jumlahnya ada 3.000 orang. Nah, pada tahun 2021 ada kasus kanker serviks sejumlah 150. Berarti incidence rate-nya adalah jumlah kasus barunya adalah 150 dikalikan 100%. Kita bagi dengan populasi beresiko. Populasi beresikonya siapa? Yang perempuan dong. Berarti ada 2.000 orang. Sehingga hasil dari incidence rate pada CA cervix tahun 2021 adalah 7,5. Lanjut ke CFR atau case fatality rate. Contoh, misal pada kasus pneumonia pada tahun 2021, ada yang meninggal sebanyak 50 orang. Kemudian, total yang terkena pneumonia itu ada 1.000 orang sebenarnya. Sehingga CFR-nya adalah jumlah kematian karena penyakitnya itu 50 orang dikalikan 100% dibagi dengan total yang terkena pneumonia, yaitu 1.000 orang. Sehingga hasil dari CFR atau case fatality rate-nya adalah 5. Oke, kita lanjut lagi ke CSDR atau cause specific death rate. Ini sama seperti CFR. Bedanya dia dibagi dengan seluruh populasi.
bukan jumlah yang sakit. Lanjut lagi ke AKI atau angka kematian ibu, itu adalah jumlah ibu yang mati dikalikan dengan 100.000 dibagi jumlah kelahiran yang hidup. Kematian ibu ini masuknya kategori apa sih, yang kayak gimana? Contoh, mati saat hamil, kemudian mati saat melahirkan, atau mati saat masa nifas, atau dia mati karena penyakit yang diperberat oleh kehamilannya, atau dengan alasan apapun, kecuali satu, kecelakaan, kedua, kekerasan atau bencana, atau misterius. Maksudnya dia tidak diketahui penyebabnya apa. Jadi pokoknya angka kematian ibu ini adalah orang yang termasuk kategori ini tadi. Dikalikan 1.000 orang, dikalikan dengan 100.000, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Lanjut, ada juga yang namanya prevalensi rate. Ini adalah jumlah kasus baru dan juga yang lama dikalikan dengan 100% dibagi semua populasi. Kemudian ada juga AKB atau angka kematian bayi atau bahasa Inggrisnya infant mortality rate. Nah, itu dibagi jumlah bayi yang mati kurang dari setahun dikali 100% dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Nah, AKN itu mirip sama AKB, yaitu angka kematian neonatal. Dia sama, cuma bedanya di usianya. Bayi usia sampai 28 hari yang meninggal dikali 100% dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Balita juga sama, AKB balita. Ini bedanya pada usianya. Jumlah bayi usia sampai 59 bulan yang meninggal dikali 100% dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Ingat, kalau bayi itu usia kurang dari 1 tahun. Kalau neonatal, bayi usia sampai 28 hari. Sedangkan balita itu usia sampai 59 bulan. Rumusnya sama, dikali 100% dibagi jumlah kelahiran hidup. Untuk AKB, AKN, dan AK balita. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Di Desa Tembuku terdapat angka kelahiran 200 bayi. Dengan angka kematian bayi sebanyak 50 bayi, 15 diantaranya meninggal sebelum usia 28. Berapakah AKB pada desa tersebut? AKB itu kan tadi angka kematian bayi. Bayi itu adalah orang yang usianya kurang dari 1 tahun. Berarti sudah betul angka kematian bayi sebanyak 50 bayi. Angka kelahirannya adalah 200, berarti AKB-nya adalah 50/200. Kecuali yang ditanyakan adalah angka kematian neonatal. Ya udah, berarti 15 orang ini, karena 15 ini meninggal sebelum usia 28 hari. Berarti 15/200. Nah, itu dia pembahasan kita tadi tentang epidemik. Materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.